Selamat sore para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dengan senang hati kita ketemu lagi setiap hari Kamis jam 4 sore. Sudah barang tentu kami ucapkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada titahnya, baik yang kasat mata, yang tidak kasat mata, yang kasar, yang lembut, yang cair, yang gas, dan lain sebagainya. Semoga semuanya damai, indah, sejahtera, merdeka, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Dan kami juga menyampaikan salam rasa kita, salam rasa nasional ya, Rahayu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini memang sangat istimewa sekali, khususnya bagi kakek yang tua ini ya. Karena nanti secara langsung atau tidak langsung kakek ini mau laporan kepada sahabat saya yang sudah puluhan tahun, mungkin sudah beberapa tahun tidak ketemu ya. Padahal dulu itu ya panas, ya terik, ya hujan, ya waduh macam-macam lah. Bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama yang lainnya seperti mendiang Gus Dur, lalu Ma'arif, lalu ya pokoknya tokoh agama pada waktu kompak banget. Dan tidak menduga sama sekali kalau sahabat saya ini juga sebagai seorang Mahathera ya, di Buddha itu tokoh agama Nun Sewu, nanti kalau salah saya dibetulkan, dalam tingkatan yang tinggi disebut Mahathera. Lah Romo Dhamma Subu Mahathera ini adalah sangat disegani oleh lingkungan masyarakat penganut Buddha, baik di Indonesia, Asia, atau bahkan kadang-kadang diminta untuk berkunjung menjelajah ke wilayah yang lainnya. Karena situasi akhir-akhir ini perlu ada yang disampaikan. Makanya saya anggap hari ini laporan. Nun Sewu Romo, selamat sore, Sugeng Rawuh. Ini namanya kebalik. Wong yang kagungan dalem kok saya Sugeng Rawuh. Ya tidak apa-apa. Ini begini Romo, jadi kami ini beberapa hari yang lalu disponsori oleh Raden Kamal itu Raja Ternate untuk menjenguk daerah-daerah masyarakat umum yang awan dan miskin. Nuwun sewu, masyarakat umum yang awam dan miskin. Kenapa kok istilah awam dan miskin itu kita gunakan? Ini tidak ada kaitannya dengan dunia politik, tapi mengingat bahwa kita sebagai salah satu sosok warga bangsa ini harus juga peka terhadap situasi seperti ini. Makanya Nun Sewu sekarang saya laporan. Kenapa mesti laporan? Karena menjenengan pada waktu itu pernah memelopori kumpulnya tokoh-tokoh agama, lalu membuat gerakan, waduh kayak politik kayak gerakan yang namanya rekonsiliasi nasional. Terus kalau saya kaitkan dengan buku-buku yang saya buat ini, sekarang saya semakin sadar bahwa ternyata pikiran kita waktu itu kok sekarang justru belum selesai permasalahan, kok malah semakin jauh. Nun Sewu Romo, panjenengan ngendikan sesuai dengan kacamata panjenengan sebagai sosok spiritual yang sekaligus tidak hanya sekedar mendalami, menyebarkan, memahamkan kitab, tapi ikut ngelakoni di tengah-tengah kawula. Nun Sewu Romo. Matur nuwun. Nggih dapur nambak kapang. Ditembo kangen dengan Ki Prajati, kangen dengan pemirsa Dhamma TV yang memang agak lama kita tidak saling suah. Kalau tadi Pak Jati melaporkan, saya pun juga ingin melaporkan loh. Ini kan jadi
Ini lapor-pelapor seperti pesakitan dilaporkan. Mengabarkan. Iya. Jadi secara kebetulan, kalau tadi disinggung, disitir bahwa pada zaman lama kita sudah sering merajut kebangsaan yang bersahabat dengan banyak kalangan. Dengan rasa syukur hingga saat ini kami masih punya jalinan yang utuh. Karena itu saya akan menyampaikan bahwa belum lama lalu, jadi kira-kira bulan April Mei kebengker, bulan April Mei belum lama lalu ini, kami bersama dengan lintas agama diajak melakukan perjalanan mengunjungi negara-negara di beberapa negara yang sudah ini. Dan yang terbaru ini adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah. Sudah pernah ke Eropa, ke Asia, ke Amerika, ke Afrika. Nah, yang terbaru ini ke Timur Tengah. Dari Indonesia berangkat dari Jakarta, kemudian transit di Oman, tujuan mendaratan di Mesir. Jadi kalau selama ini kita membaca, kita mendengar cerita tentang Mesir, kemana bener-bener kita sampai di sana. Sampai di sana. Umpama makanan itu betul-betul. Nah, jadi orang mau cerita tanpa rasa. Tidak katanya. Nah, itu. Nah, di Mesir kemudian mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah. Kemudian dari Mesir melanjutkan perjalanan lagi. Lalu kalau kita sering mendengar 7 keajaiban dunia, salah satunya adalah piramida yang kemarin cuma cerita dari 7 keajaiban dunia zaman itu. Artinya bangunan yang ada buatan tangan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Nah, gitu kan. Kebetulan yang 7-7-nya ini kita sudah pernah melihat. Nah, yang terbaru adalah Mesir kuno itu. Nah, dari situ melakukan perjalanan lagi, memasuki ke perbatasan dengan Israel. Masuklah wilayah Israel. Nah, di Israel ya ke Yerusalem, ya ke Palestina, ya ke Yordan, ke Hebron, kemudian ke Bethlehem, dan yang ada di kitab suci itu kita kunjungi. Karena memang ini perjalanan lintas agama. Jadi yang tadinya kita cuma membaca di dalam kitab suci, akhirnya benar-benar kita telah menginjakkan kaki. Ora mung jarene, itu kan. Nah, dari situ kemudian berjalan lagi, mendarat, singgah di Petra, kemudian masuk ke Yordan. Dari Yordan terbang lagi ke Oman, kemudian kembali ke Jakarta. Dan ternyata ada istilah lain lubuk, lain ikan, lain kupluk, lain pikiran. Iya. Memang ada yang sama-sama pimpinan, tapi gak sama-sama rebutan. Jadi kalau lain lubuk, lain ikan, lain-lain pimpinan, sama-sama rebutan. Tapi ada yang tidak bisa diperebutkan, yaitu pengalaman pribadi. Karena itulah pengalaman pribadi menjadi kekayaan yang abadi, tidak bisa diperebutkan. Nah, beruntung kayak Pak Jati juga mengunjungi ke belahan dunia manapun, dari pusat negara sampai pelosok desa.
Nah, kami pun juga punya kesempatan yang sama. Jadi ini menjadi pengalaman yang bisa untuk bahan cerita ke anak putu nanti kalau kita sudah tua. Nah, terus panjenengan sempat pernah melihat di Padang Arafah Mandak yang sekarang sudah banyak pohon mangganya itu. Nah, sekarang ini ada beberapa kebun yang dibuat secara terorganisir gitu. Tapi perusahaan-perusahaan ini umumnya punya Yahudi. Jadi ada kebun-kebun kurma, ada apa begitu. Nah itu memang diusahakan. Tapi kalau pada dasarnya geografis dan geografi di sana itu ya memang tidak ada apa-apa. Memang tidak apa-apa. Jenengnya Padang Jinggelang. Nah itulah Romo, terkait dengan itu kemarin pada waktu mampir di Karangasem lalu ditemuin Ibu Bunda Ratu di sana itu kita semalam Romo, semalam itu ngobrol sampai akhirnya beliau itu seperti tidak sadar gitu karena orang Bali yaitu ya upacaranya itu taatnya terhadap sesaji itu kan waduh nomor one kalau orang Bali itu sampai-sampai apa ya mungkin dari kemilikannya yang digunakan untuk sesaji itu kayaknya lebih terhormat ya itu sehingga suatu saat beliau itu mengatakan demikian dan saya sampai nangis semalam karena kenapa kita ini sudah diberi hidup oleh bumi kok kita tidak ingat seharusnya kita itu kan menjaga bumi itu menjaga hijaunya bumi kewajiban kita tidak justru malah menggundulkan, menebangi segala macam lah. Setelah itu saking kami itu dihormati ya, disuruh tidur di sana ternyata orang Inggris itu punya satu wilayah di sana. Saya terus tidur di hotelnya di sana. Bayangan saya, oh tidak ya, tidak suka tidur di hotel berbintang, jangan. Eman-eman, saya sekarang masuk surga, saya pengen di surga aja gitu. Nah, ya itu Pak, orang Inggris itu memang hebat. Membuat hotel tapi kebun yang luas begitu, waduh, kamar-kamarnya di atas air yang kiri kanannya subur banget gitu, waduh. Heran saya nyamuk juga tidak ada. Lalu dari situlah Bunda kemarin itu sampai meneteskan air mata. Kalau kita nanti tidak segera ingat sujud bumi bahasa sana nanti penjenengan pripun ya, gitu. Saya khawatir kalau nanti dewa-dewa yang ada Gunung Agung kalau sudah ngamuk itu agak gegirisi. Sementara kami yakin nggak akan sampai lah. Karena yang terlalu fatal gitu. Nuwun sewu tentang sujud bumi atau persembahan terhadap bumi pripun menika? Apa memang sudah terlalu? Apa kita selama ini lupa? Nggih. Mangke kita oncai kita wiwiri bokos tunggal. Nggih. Nah, para penonton jangan kemana-mana. Nanti dikupas saya ngupas berabang satu persatu. Tetap di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati ini. Dulu Romo namanya memang Kiprah Jati, sekarang kata sang produser dirubah menjadi Jejak Ki Jati. Jadi nuwakal ya diceritani, beling ya diceritani. Seluruh cerita suruh ceritakan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi kami lagi berbicara masalah kenapa kita kok mesti harus eling bumi. Lah, bumi itu apa, di mana, siapa, bagaimana. Ini yang patut menjelaskan itu adalah Romo Dhamasubu. Monggo. Ya kalau mau gampang nerangin kepada anak, apa toh jenenge kok bumi? Ya bumi ki tegese tanduri tebu semi kan gitu. Lah di bahasa aku dadi siti. Lah banyak isine wong mati kan gitu. Ah tapi bumi buma itu berasal dari bahasa Pali. Bumi. Nah, kemudian
punya sinonim juga namanya patawi. Kalau unsurnya itu namanya patawi, bahannya namanya bumi. Nah, patawi bahasa Pali, pratawi bahasa Sanskerta, lalu pertiwi bahasa kamus. Karena itu ada Ibu Pertiwi, lalu ada Dewi Patawi atau Dewi Pratawi. Semua itu mewujudkan sebagai ibu. Ya, namanya Ibu Bumi, namanya Purusa, namanya Dewi Patawi, namanya satu lagi dalam bahasa Mandarin namanya Tutikong. Tutikon. Artinya dewa bumi. Nah, jadi dewa. Nah, bumi mempunyai sifat yang menghidupi, mengayomi, melindungi, memberi. Bumi tidak pernah meminta, tapi dia selalu memberi. Nah, sing ngerti subosito, siapa yang diberi? Nah, orang dahulu itu masih punya subosito. Artinya punya pemahaman, punya pengertian, punya perasaan. Berbicara pun juga pakai rasa, melihat juga pakai rasa, bertindak pakai rasa. Karena orangnya itu biasa olah rasa. Jadi kalau di lapangan namanya olahraga, kalau di dapur namanya olah-olah. Nah, kalau urip sehari-hari kita itu manusia olah rasa. Karena orang itu olah rasa sama. Ketika olahraga tujuannya menambah kesehatan, olah-olah tujuannya menambah rasa yang enak dan bergizi, olah rasa pun endingnya juga sama. Bagaimana kita bisa mendapatkan suasana rasa yang enak. Karena itulah orang-orang yang punya keterampilan olah rasa, bergaul, bertemu, berkumpul dengan siapanya enak. Nah, sekarang ini yang namanya olah rasa itu hampir tidak dikenal. Nah, itulah. Karena itu sebagai orang yang mempunyai keterampilan olah rasa, orang usah dipanggil, atau tidak perlu terpaksa dipanggil untuk datang. Tapi dia sendiri yang merasa terpanggil untuk datang. Nah, gitu kan. Nggak usah. Kamu tahu nggak siapa saya? Kamu harus menghormati saya. Nggak usah. Berarti dia tidak terhormat. Nah, menjadi tidak terhormat kan? Nah, kalau kita merasa terpanggil untuk menghormat. Nah, orang-orang dulu begitu, Pak Jati. Jadi orang-orang dulu ya Pak Jati kan lebih dulu dari saya. Kalau begitu Romo, saya kadang-kadang di depan Dhamma TV itu kepada anak-anak dan penonton selalu pakai bahasa yang saya karang sendiri. Bahwa adik-adik, anak-anak, maaf ya, memang Indonesia itu mayoritas itu agamanya kebetulan Islam, kebetulan Islam. Tapi bukan berarti bahwa kita itu harus meninggalkan kultur budaya leluhur apa yang ada di sini gitu. Misalnya, ayo, ya Rohman, ya Rohimnya Allah tuh apa? Gampang kok. Allah, alam, apa bedanya? Lah, inilah bentuk ya Rohman, ya Rohim, pemurah, pengasih, lagi penyayang. Beliau itu suci, luhur, jujur, dipendemi batang, diutahi, non sewu, dibeoli, segala macam, tetap memberi kesuburan dan tanpa pamrih. Oleh karena itu akhir-akhir ini waktu kita ngumpul para spiritualis di ujung Bali sebelah timur sana, ngumpul diingatkan kembali kita itu supaya eling terhadap bumi yang memberi kita lah. Nah, karena itu kalau tadi di bagaimana pendapat Bante, pendapat saya ya kembali kepada literatur yang saya kenal dalam literatur kebikuan atau buddhistis, bahwa kata bumi itu berasal dari bahasa Pali. Nah, bumi itu sifatnya ya tadi memberi, menghidupi, mengayomi, tidak meminta. Yang mesti mengerti itu kan yang orang yang diberi. Masa diberi kok nggak ngerti? Lah itu kan ciloko itu.
diwehi orang ngerti lah kebangetan gitu. Kebangetan. Lah urung nemen kan jenenge kebangetan, nemen kan kebangetan. Makanya kenapa lalu ada upaya merasa terpanggil. Kita itu sudah diberi segala rupa oleh ibu bumi. Ya air, ya angin, ya api, ya semua itu diberikan. Masa toh kita itu enggak merasa barang sedikit bagaimana baiknya atau pantes-pantese orang kita mau ngabang-abang lambe untuk mewujudkan rasa syukur, rasa terima kasihnya kepada yang memberi. Nah itulah makanya kalau dalam budaya atau tradisi Buddhis, kita para biku dibekali di antara 227 item ajaran dan anjuran yang khusus untuk para biku dalam hal berinteraksi dengan lingkungan. Salah satunya adalah tidak menggali tanah, tidak mengotori air, tidak membakar sampah di sembarang tempat, tidak memotong pohon yang masih hidup. Ya, itu bagian dari 227 item tadi. Saya waktu itu juga pernah ditanya oleh seorang bupati. Ada seorang bupati yang tanya kepada Bante, apa pemikiran Buddha untuk melestarikan lingkungan hidup ini? Saya katakan, Pak, dari 227 aturan biku itu ada 75 itu yang bisa diterapkan untuk kehidupan di masyarakat. Namanya Sekiawata. Sekia itu latihan, wata itu kebiasaan. Jadi kita dilatih untuk mempunyai kebiasaan. 75 yang berbasis humanis dan interaktif. Nah, 30 itu dibagi, 75 dibagi 30 item cara makan, 26 item cara berpakaian, pergi dan tinggal ke tempat umum, 16 cara berinteraksi, bertanya jawab, senyum, mesem, omong-omong, takon pitakon dengan lingkungannya. Lalu 3 lagi cara merawat lingkungan milik bersama. Jadi 3, 16, 26, 30, total jendera 75. Nah yang 3 ini apa Bante? 3 itu 1, tidak menggali tanah, 2, tidak memotong pohon, 3, tidak mengotori air dan membakar sampah di sembarang tempat. Karena membakar sampah itu ujungnya juga akan memberikan pencemaran air. Lah, ini diberlakukan untuk para biku. Ya tidak semua harus jadi biku. Tapi ini kan juga diajarkan menjadi tularkan kepada masyarakat. Karena itu Pak, saya ngatakan dengan Pak Bupati zaman itu. Kalau saja masyarakat itu mengitui ini, kan hutan kita ndak habis kayak begini, nggak begitu kan? Nah, tidak sekadar merawat itu, tetapi juga nguri-uri, memuji, menghormati. Maka di dalam tradisi Buddhis ada yang namanya puja bumi, yang ditiru oleh banyak orang, sedekah bumi. Sedekahlah memberi. Kayak sedekah wong fakir miskin ngono kae jajal. Loh ini kekayaan ibu kok. Iya. Kita yang benar bukan sedekah. Puja bumi. Puja itu juga bahasa Pali. Asalnya puji. Puji itu artinya hormat. Puja, puji. Makanya kalau orang yang terhormat namanya terpuji. Kalau tidak terhormat namanya tidak terpuji, kayak gitu kan. Nek wong diupeni jenenge diaji-aji. Nah, puja, puji, terpuji, akar katanya adalah aji. Aji artinya harga. Jadi kita menghargai bumi kita. Nah, maka namanya puja bumi. Puja bumi, wah tepat sekali. Itu sebenarnya suatu etika yang pas dengan kultur budaya Jawa. Nun sewu, bukan kok ini ekstrim ya. Ya para penonton, menarik ya. Tolong dikumpulkan tetangga-tetangga ya. Anak-anak ayo minum dulu, nanti terus ikuti. Nanti inilah ajaran Budi Pekerti yang istimewa. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.
Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia dan sedikit agak tegang ya mengikuti obrolan sang kakek dengan Romo Dhamasubo ini. Nah, Romo, ternyata memang puji bumi tadi itu mempengaruhi perilaku budi pekerti, karakter manusia dan di lingkungan. Ternyata setelah saya belajar ke sana kemari di Bali, sepeda motor itu tidak pernah dikunci, ditaruh di luar 24 jam ya tidak ada orang ngutik. Ternyata setelah saya tanya ada dua alasan mereka. Yang pertama, di sana tidak boleh seseorang mengambil hak orang lain, daripada merepotkan polisi akan ditandangi sendiri karena dianggap ngotori wilayah yang sudah menjadi ikon internasional. Dan menurut saya memang betul 12% APBN kita itu disupport dari Bali. Setelah menjadi uang milik kas negara, ada yang untuk bangun, sumbangan untuk bangun masjid, sumbangan bangun gereja, pura, wihara, sosial dan lain sebagainya, pendidikan. Jadi ini oleh karena itu orang Bali sendiri menjaga. Yang kedua, karena di sana itu penganut orang Hindu, menganggap bahwa pohon-pohon, rumput-rumput itu hidup. Jangan dipikir tidak akan menjadi saksi yang akan mengadili jiwa kita pada waktu akan purna. Nah, hal seperti itu gamblangnya itu pripun. Nah ya itu kan. Jadi yang namanya puja bumi, puja itu artinya hormat, puji itu artinya menghargai. Nah, puja, puji berasal dari kata aji. Aji artinya harga. Karena itu dulu orang di pasar-pasar kalau yo iki diajeni piro, ah ya dek kono kan enggak dari niku. Nah, itulah makanya yang namanya puja atau hormat itu kan muncul dari dalam. Karena itu apapun yang dilakukan, kalau dengan tujuannya itu sebagai puja, pasti pertama dipilih yang terbaik, yang kedua dilakukan dengan hati-hati. Meskipun hanya sekuntum bunga, meskipun hanya cangkir air, meskipun hanya beberapa biji buah. Kalau tujuannya untuk puja, itu mesti diaturkan, diletakkan dengan penuh hormat, dengan penuh hati-hati. Bahkan orang lewat di sebelahnya saja ikut hati-hati. Itu maksud tujuan utama dari puja. Nah, apa saja yang dirawat dengan baik, dia juga akan menjadi pertama, dilihat indah. Yang kedua, umurnya bisa lebih lama. Dia yang ketiga juga akan memberikan feedback. Penjenengan yang dihormati anak putu, mau nggak mau yang penting ngetoke, kan ngono kan. Coba kalau ketemu putu yang bedigasan, wah digecek tenang. Nah, yang menjadi soal sekarang ini, budaya-budaya yang luhur ini entah sengaja atau tidak sengaja seolah-olah ada masanya, ada usaha-usaha tertentu yang sengaja atau enggak sengaja, disadari atau tidak, itu menjadi istilah saya ganti budaya dan alih teknologi. Buktinya, kalau dulu kita diajari lewat di depan orang tua, di depan pohon besar, di depan mata air, harus permisi mbah, nuwun sewu mbah, nah gitu kan. Nah saiki ndak ada itu. Ora usah kaya ngono, kowe ora usah dhewe ngono. Nah, wong biyen, wong tua-tua nika ngomongnya kowe aja sembarangan ning kono kuwi, hati-hati. Sebab nang sampe gedhe kuwi akeh penunggune, sing nunggu ki ora ketok. Ngaten ta niku? Nggih. Nah saniki sing nunggu ketok gambar-gambare caleg. Gambar caleg. Ning sampe gede-gede niku malah lah ya begitu. Bahkan di sana itu pohon dipaku untuk gambarnya caleg itu kayaknya ndak ada kayaknya. Lah sekarang bagaimana? Sekarang ibu bumi, dia punya rambut,
dia punya bulu, dia punya tangan kaki, dia punya perut, dia punya telinga, dia punya mata, semua punya, namanya ibu. Iya. Nah sekarang, kalau ibu dirawat, kan ibu itu akan bahagia. Dan kalaupun ibu belum bisa memberikan sesuatu, minimal memberikan doa buat yang ngerawat. Nah sekarang, ibu boro-boro dipuja, boro-boro disuguhi, dihormati saja sudah enggak. Bumi ini orang dirawat, lalu rumput-rumputnya dicukur, pohon-pohonnya dibabati, habis itu tanahnya digali, diambil isinya, entah namanya tambang apa. Itu kan seperti ibu, rambutnya digunduli, bulunya dicabuti, toh wetenge dibedah, isinya dibrodoli. Kayak apa nih coba? Ya jangan mengeluh lah, kemudian bencana datang berduyun-duyun. Ini mungkin juga ibu itu kalaupun tidak marah, mungkin juga gemes karena anak-anak itu ya. Bocah-bocah kita kandangnya apa kok angel banget. Nah, karena itu lalu ada bencana di sana sini. Gunung Watuk. Nah, alase podo di mana-mana banjir, mergo alase gundul dan seterusnya. Dan begitu Romong menyebut gunung dan bumi kadang-kadang keluar gemese. Itu yang saya datang itu pas di lereng Gunung Agung. Akhirnya salah satu wawancara, apakah ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini pada waktu di luar sana sudah geger perkara Gunung Agung, enggak gelisah? Enggak sama sekali. Karena kita satu dengan beliau itu satu jiwa. Jadi kalau beliau akan betul-betul marah, kita tahu kok. Kita tahu selama kita itu tidak pergi dari desa ini, berarti semuanya kita harapkan tenang saja. Cuma ya itu, sekarang itu kami susah karena sudah ibu kok tidak pernah diperhatikan, ibu kok tidak pernah dipelihara lagi, hijaunya bagaimana gitu lah. Non sewu, ini ada satu Romo yang sekarang kalau saya terus terang aja masih banyak embel-embel seperti ini ya, karena saya itu satu artis, kedua kali pengen kiprah yang lebih terus terang aja untuk nebus dosa. Nah, oleh karena itu para biksu termasuk Romo ini kalau menurut batin saya, apakah sudah merasa bahwa potong kompas akan menghilangi segala kekilafan atau bahasa umum dosa sengaja atau tidak gitu ya, potong kompas sehingga roh suci nanti itu udah bersih tak gitu loh ya, sehingga satu daharnya makannya nun sewu satu kali ya, satu kali pagi dan setelah jam 12 sudah tidak berkenan ya. Berarti sebelum jam 12 tuh misalnya lapar juga tidak anu ya, makan ya, tunggu aja. Nun sewu teknisnya bagaimana Romo teknisnya? Ini ya saya mulai pakai ini, siapa tahu kalau besok pengen potong kompas juga. Sekarang masih nebus dosa dulu lah. Ya, jadi ke semua itu kembali seseorang atau orang menjadi hina atau mulia itu dari ucapan dan perbuatannya. Tidak sekadar pakaiannya, tidak sekadar statusnya atau golongannya, tetapi dari ucapan dan perbuatannya. Saya sering menilai, sering mengatakan untuk menilai seseorang itu sekurang-kurangnya ada 3: miraga, mirama, mirasa. Miraga secara fisikal, mirama secara gerak-gerik, irama, dan mirasa itu secara cita rasa dari dalam dirinya sendiri. Karena itu kalau menilai manusia tidak cukup sebetulnya dari satu sisi. Secara miraga, penampilannya meyakinkan, uangnya ya handsome, ya mesem-mesem, nah gitu. Tapi ternyata uangnya itu
pansui. Gawe kacamata ireng mbak dibuka jebule ora ngetok. Lah gitu kan. Nah, karena itu sesudah miraga lalu mirama, cara bergerak-gerik. Sudah miraga, gerak-geriknya bagus, ya meyakinkan, tapi tinggal bagaimana mirasa. Karena banyak orang perlente, tapi ternyata cita rasanya itu kan nggak perlente. Dangkal banget. Nah, itulah. Nah, karena itu bagi para biku menggunakan pakaian ini ada alasannya. Yang pertama, biku itu kan hidup sendiri. Tidak dengan siapa-siapa. Maka berusaha membuat kebutuhan hidupnya itu sesedikit mungkin. Yang tidak merepotkan. Yang tidak merepotkan orang lain, juga tidak merepotkan dirinya sendiri. Diri sendiri. Jadi bagaimana diri sendiri sudah cukup, tidak sampai merepotkan orang lain. Upaya-upaya itulah yang dipikirkan bagaimana caranya. Maksud cara berpakaian. Coba para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, itulah sederhana, indah, tapi bermanfaat. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati ini. Ayo kita uber terus, mau ketemu dengan Romo Mahathira ini ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di dalam otak saya masih gelisah ini. Karena apa? Tadi Romo mengatakan bahwa jangan sampai menggali bumi. Lah, kalau kita mau menanam pohon, nggak menggali ya pohon mosok diawang-awang tuh. Nur sewu ini sebenarnya arti menggali bumi nah yang batas-batas ingkang pripun? Apa? Nah, ya menggali bumi ya harus. Malah orang-orang kan berkata, nek kowe men nandur pisang, nek dipanggul ngono ora wah lho engko. Ya nggih to. Tuh diseret. Ya tetep ora wah. Lah wae pripun? Ya kudu ditanam. Lah bibit pisang dipanggul ya ora urip kan. Nah, tapi semua tindakan itu yang pertama itu adalah tujuan. Lalu alasan. Lalu cara. Ini menjadi dasar pertimbangan dalam hal bertindak. Kita berbicara di sini ada tujuan. Alasannya apa? Ilmu itu harus disampaikan. Kalau enggak, siapa ngerti? Nah, caranya bagaimana? Yang ini iki. Nah, begitu juga menggali tanah, memotong pohon, membakar sampah. Tujuannya untuk apa? Harus jelas. Menggali tanah tujuannya untuk mendapat sesuatu yang lain. Bahkan di negara-negara besar, negara Buddhis misalnya di Sri Lanka, itu raja juga punya proyek menggali tanah. Tujuannya apa? Untuk membuat batu bata. Batu bata tujuannya untuk apa? Untuk membangun stupa. Stupa tujuannya untuk apa? Untuk melakukan puja. Nah, sekarang alasannya apa? Alasannya kalau ini dilakukan dengan baik, ini akan memberikan manfaat. Nah, lalu caranya bagaimana? Nah, tanah itu digali dengan baik, jangan sembarangan. Nanti sesudah digunakan semuanya, pasca dirapikan, bisa digunakan untuk tandon air. Karena itu menjadi bendungan-bendungan air, dan air ini bisa dimanfaatkan untuk irigasi, untuk kebutuhan masyarakat. Semua ada alasannya, ada caranya. Enggak asal gobras. Nah, ngobong hutan alasannya apa? Iya gitu. Alasannya ya jelas itu babat hutan, tinggi ekonomi, tinggi perusahaan, tinggi perkebunan. Itu alasannya. Caranya bagaimana? Nah, kalau ngembet siapa yang bertanggung jawab? Nah, itulah semua ini. Karena itu, kalaupun mau membakar sampah, bakar. Tapi cari tempat yang aman. Jangan sampai merugikan yang lain atau menimbulkan kerugian yang baru. Gali tanah, tujuannya untuk apa? Alasannya apa? Caranya bagaimana? Jangan sampai merusak, mengganggu, menjadi persoalan baru. Motong pohon juga ada alasannya, tujuannya untuk apa? Oh, ini tujuannya untuk membangun rumah.
Nah, lalu mencari pohon, umurnya sudah berapa, caranya motong bagaimana, musimnya motong bagaimana, itu semua diperhitungkan. Karena itulah di negara-negara Buddhis umumnya punya undang-undang dilarang memotong pohon. Nah, pertanyaannya, kok dilarang, lalu bagaimana kalau kita mau menggunakan pohon atau butuh material yang dari kayu? Boleh motong, tapi ada caranya. Cari pohon yang sudah layak dipotong dengan cara yang baik. Kalau motong satu nandem 10. Dengan begitu kan tidak tidak defisit, tidak rugi. Nah, itu semua dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang tidak menimbulkan persoalan baru, memberikan dampak negatif kepada peradaban dan kehidupan dimanapun berada. Ya, jadi... Tapi kalau itu tidak alasan, malah dijadikan ancaman, nah semua ini harus diberantas semua. Nah itu kan jadi merusak. Jadi kalau diringkas itu intinya bahwa ayo kita berkreasi, apapun memang bumi untuk kita, diperuntukkan untuk kita, tapi jagalah sirkulasi kelanggengannya, ekosistemnya supaya tidak rusak dan menimbulkan dampak yang negatif untuk kehidupan. Nah, karena itu memang ada beberapa tingkat paham. Ada paham ini kalau kita mendengar satu bahasa. Tuhan menciptakan bumi, langit, dan manusia. Nah, lalu manusia dipersilahkan untuk menggunakan isi bumi langit. Karena itu kadang-kadang manusia sampai menggunakannya nggak tahu diri. Karena memang ada perintahnya begitu. Nah, yang kedua, Tuhan menciptakan manusia disuruh menjaga alam semesta. Tapi kalau nggak bisa dijaga, boleh memusnahkan. Nah, yang ketiga, ada paham manusia ini ada bagian dari alam semesta. Jadi tidak mesti menjaga, tidak mesti diperintah, dia karena memiliki bagian, ya dia akan merawat bagiannya sendiri. Artinya kalau kita itu dicubit sakit, lingkungan kita dicubit juga sakit. Badan kita ini terdiri dari bahan baku, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, punyanya alam semesta. Karena itu kalau orang meninggal dunia namanya pulang ke asal usulnya. Nah, dengan pemikiran seperti ini, itu sudah otomatikal bagaimana merawat bumi, langit, api, air untuk kehidupan sendiri, juga kehidupan ke lingkungan di mana berada. Sehingga kita menggunakan seperlunya, mengupayakan sebanyak-banyaknya. Bukan sebaliknya, tidak mengupayakan tapi menggunakan sebanyak-banyaknya. Ini kan kebalik ini jangan. Lalu ini Romo, jadi ini kemarin pada waktu kita ke Blitar di daerah Tawang Sawentar, baik itu Tawang Sawentar atau Bali kemarin, tentang Yang Maha Kuasa atau Tuhan itu saya memberi istilah begini. Kalau pengen ketemu beliau, jalannya sulit, bertele-tele. Non saya Pak keliru gitu. Loh, mau ketemu beliau, mau tahu, mau pemurah, pengasih, lagi penyayang. Loh, cara pengen tahu paham mestinya 1 minggu cukup, tidak ada 7 tahun. Lah kan hidup kita itu lalu mubadir gitu lah. Kalau nggak percaya sekarang sampai contoh, ini saya bukan orang Tang Sawentar, saya lahir di Blitar tapi udah lama bungkang. Saya tidak tahu sini, coba saya tanya Tuhan. Nun sewu ini betul-betul saya lakukan dan saya tidak pamer gitu ya. Bahasa saya pakai bahasa Indonesia juga, sekarang anak kecil-kecil banyak. Ya Tuhan Maha Pengasih lagi penyayang, Engkaulah yang Maha Tahu. Dan Engkaulah seru sekalian alam.
atas perkenanmu hamba ingin mengetahui di samping candi itu apakah di sini ada tempat leluhur yang harus kita pelihara oleh penduduk di sini supaya jauh dari gangguan-gangguan kehidupannya baik pertanian dan sebagainya. Terus saya gini, ini candi. Driji itu ke sana. Kiloan apa meteran? Meteran. Nggak sampai kira-kira 80 meter ke arah sana. Itu ada apa? Langsung ibu itu begini, betul Pak, itu sumber. Sumber dulu itu sebelum ke candi mesti diambilkan air dari situ. Ada nyadran, ada selamatan. Udah lama Pak nggak dipakai, ayo hidupin lagi. Kalau nggak pengen mentek ya. Nah di sana juga begitu kemarin. Jadi dengan itu membuktikan bahwa untuk memahami, mengetahui, makanya kami mengatakan bahwa penjenengan itu potong kompas. Karena apa? Pengen segera kembali suci. Ya. Karena Sang Maha Suci itu debu satu aja nggak nempel. Kembali suci artinya kembali resik ya. Nun sewu, bahasa kasarnya kembali menjadi Tuhan. Mungkin loh kok sombong gitu lah. Kita memang nggak pernah minta dicetakan dan tidak bisa nolak, kita diadakan atas gerjetnya. Itu nuwun sewu, ini bahasa budi pekerti aja supaya anak-anak itu nanti banyak bertanya, banyak ini lalu mempraktekkan pelan. Nuwun sewu pripun. Nah, makanya di mana-mana saya sudah keliling sampai yang terbaru itu ke Morotai. Morotai satu pulau yang paling utara di ujung Ternate. Itu ternyata juga ada mata air yang dulu dipakai oleh Jenderal Aftur. Aftur gitu. Itu bisa hidup karena ada mata air. Padahal dia orang Amerika, tapi kan dia ngerti juga merawat mata air bagaimana. Nah, orang lama bagaimana merawat itu? Ya tadi itu dengan cara diberikan puja. Nah makanya coba tidak jauh dari tempat ini. Di Ngantang itu kan ada namanya Coba Rondo. Sumber Monte. Sumber Monte. Rambut Monte apa Sumber Monte? Nah itu. Lah itu ternyata ada mata airnya yang masih cukup. Wah, melimpah. Melimpah. Karena pohon-pohonnya itu masih cukup utuh, gede-gede. Nah, bagaimana bisa utuh sampai saat ini? Ternyata di situ oleh para leluhur kita dibuatkan tempat pemujaan. Yang sekarang namanya ya punden, tempat nyadran dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya semua ini untuk menjaga lingkungan dengan cara puja. Kalau kamu puja, kepastiannya, kesamaannya, kesepakatan tempatnya di sini. Nah, di Bali, di Lombok umumnya begitu. Di Lombok Utara ada yang namanya Bu Ani. Bu Ani ternyata juga mata air yang dilindungi oleh penduduk dengan pohon-pohon yang besar. Di situ juga digunakan untuk tempat pemujaan. Nah, serta budaya puja seperti ini ditinggalkan, orang tidak merawat, pohonnya ditebang, airnya kering. Kehidupannya jadi gersang. Di mana-mana kalau nggak ada air, nggak ada pohon, ya gersang kayak gitu. Iya betul Romo. Jadi oleh karena itu saya itu terus-menerus bergerak untuk menghidupkan kembali Singosari. Itu maksud saya kan lingkungan masyarakat sana biar terus mandi air bersih juga. Nanti semakin banyak turis yang datang ke sana, tapi saat telateni terus ya. Sekali tumbuh Romo kelaturi sare di sana. Merenung ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya perbincangan kita dengan Sang Mahatera ini betul-betul asik dan saya yakin pasti Anda masih kurang. Oleh karena itu, mungkin suatu saat kalau beliau tidak sedang ngangkalang jagat, pasti berbincang-bincang di depan Anda. Jangan sampai lupa, mesti ketemu dalam Dedak Ki Jati setiap hari Kamis. Dan mungkin nanti kalau sudah peralatan sudah siap, karena dalam penataan kita bisa interaktif tanya jawab. Terima kasih, kami ucapkan selamat sore, Rahayu.